Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka, dan kita hormati dan kita hargai mereka. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan memberi support untuk perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video singkat di mana seorang ustadz pemuka agama Islam sangat-sangat toleran, ya, seperti Kiai Haji Buya Syakur, yang dimana ceramah-ceramah beliau adalah merupakan ceramah yang mengedukasi, memberikan pengetahuan, mendewasakan jemaat, dan memberi pencerahan kepada semua kalangan. Teman-teman, ustadz seperti ini patut dicontoh oleh ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, ya. Perlu dicontoh ustadz seperti ini, karena di dalam ceramahnya tidak ada unsur penistaan dan unsur pelecehan terhadap agama lain, ya. Bukan seperti ceramah Ustadz Abdul Somad yang menghina salib dan mendiskreditkan iman kekristenan. Kemudian Ustadz Ainama perlu juga memperhatikan dan belajar kepada ustadz seperti ini. Ustadz Ainama harus belajar supaya Ustadz Ainama itu dicerahkan dan memberikan pencerahan terhadap umatnya, bukan membahas-bahas iman kekristenan dan Alkitab di dalam masjid, bukan, ya. Itu tidak mendewasakan jemaat yang Anda pimpin, Pak Ustadz Ainama, ya. Jadi perlu Ustadz Ainama untuk meneladani, meniru, dan belajar kepada Ustadz yang baru saja kita saksikan bersama, kepada Ustadz ini. Kemudian Donditan, Aristo, bahkan Yonatananda, ya, mereka membahas Alkitab dan mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus menikah dan memiliki anak, ya. Terlebih Ustadz Nababan yang mengkaji kitab suci Alkitab dan Al-Quran di dalam masjid. Ini satu kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang ini terhadap iman kekristenan. Mereka mencari-cari kesalahan dan mereka melakukan berbagai cara untuk mendiskreditkan iman kekristenan dan Alkitab, ya. Kemudian polemikus lainnya seperti Irena Handrono. Irena Handrono harus belajar kepada ustadz seperti ini, ya. Anda mengaku sebagai mantan biarawati, tetapi pendidikan saudara di dalam menjadi seorang biarawati tidak jelas, ya. Kemudian Ustadz Bangun Samudra. Mereka ini adalah ustadz-ustadz yang kejadian, ya, mendadak menjadi seorang pendakwa dan membahas Alkitab. Namun apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ceramahkan terkait dengan Alkitab, mereka tidak paham sama sekali Alkitab dan bagaimana menafsirkan kitab suci orang Kristen itu Alkitab. Mereka tidak paham sama sekali. Mereka asal bunyi, mereka comot sana sini ayat-ayat Alkitab, lalu mereka menafsirkan seenak jidat mereka, lalu mereka menyimpulkan dan menganggap diri adalah orang-orang pakar Alkitab. Ini orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu teman-teman, seperti apa cuplikan singkat ceramah Ustadz ini? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham di dalam memahami isi. Inilah videonya berikut ini. Iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas. Itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang diyakini sebagai salah satu nabi ulul azmi, sebagai nabi pembawa kabar berita sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW.
Dan kemudian Quran memuliakan ibunya Isa menjadi nama surah Maryam. Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka, dan kita hormati dan kita hargai mereka. Al-Quran menyatakan dengan tegas, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya seluruh bumi ini semuanya beriman kepada Allah. Al-Quran kemudian bertanya, apakah lantas kalian akan membenci mereka karena mereka tidak beriman kepadaku? Nah teman-teman, itulah dia video singkat dari Ustadz yang bagi saya Ustadz ini sungguh luar biasa. Dan bagi saya ini baru namanya Ustadz dan pemuka agama yang patuh dicontoh dan diteladani. Ya, sekali lagi inilah dia Ustadz yang patuh dicontoh dan diteladani. Ya, nah di dalam cuplikan video singkat itu Ustadz mengatakan ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh Ustadz yang sungguh luar biasa ini. Pertama, ia berbicara terkait dengan iman, hak beriman. Setiap orang memiliki hak masing-masing untuk meyakini dan beriman kepada Allah yang diyakininya. Ya, jadi ia mengungkapkan Kristen dan Katolik itu mempercayai Trinitas atau Allah Tritunggal, dan itu hak mereka di dalam beriman, ungkapnya. Jadi orang-orang Islam, orang-orang di luar Kristen wajib menghormati dan menghargai keyakinan orang Kristen yang dimana mereka meyakini bahwa Tritunggal atau Trinitas itu adalah Allah yang mereka yakini. Dan ini sangat saya setuju dengan pendapat Ustadz ini, karena kita tidak mengintervensi keyakinan dan iman agama lain. Itu hak mereka di dalam mempercayai Allah mereka. Dan sekali lagi ini sangat saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Sebab tidak perlu kita mengintervensi iman dan keyakinan agama lain. Itulah hak mereka. Ya, mereka mempercayai Tritunggal, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah keyakinan mereka. Tidak ada hubungannya dengan Islam, tidak ada hubungannya dengan agama yang diyakini oleh Islam. Jadi orang yang di luar Kristen harus wajib menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Kalau konsep seperti ini, semua para ustaz-ustaz mengajarkan seperti ini, maka jemaat umatnya pasti dicerahkan, diedukasi, dan juga dewasa di dalam memahami agama orang lain. Begitupun kami orang Kristen tidak ada urusan dengan agama lain. Mereka meyakini itu Allah hanya satu, itulah keyakinan mereka. Dan wajib orang Kristen menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Jadi kalau ceramah seperti ini, saudara, ceramah-ceramah yang seperti ini diceramahkan di dalam masjid-masjid, maka antar umat beragama saling rukun dan bersatu. Tidak ada lagi penolakan gereja, tidak ada lagi yang membubarkan gereja, tidak ada lagi oknum-oknum yang anti dengan agama lain. Karena mengapa? Karena ada paham dan konsep untuk menghargai dan menghormati keyakinan agama lain. Nah, ini namanya toleran. Ya, toleransi itu mengakui, ya, sesuatu hal yang berbeda, baik kita setuju atau tidak, berhak untuk ada. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kemudian beliau menambahkan bahwa Islam meyakini Isa adalah nabi dan utusan Allah. Islam menjunjung tinggi dan memuliakan Isa sebagai nabi. Kami mengakui dan kami paham bahwa non-Kristen memiliki pemahaman terkait dengan Isa adalah hanya utusan Allah, hanya utusan dan nabi. Tetapi Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus
bukan hanya nabi, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia, dengan tujuannya adalah untuk menebus manusia berdosa. Ya, jadi kalau kami meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan, kami tidak salah. Itu keyakinan kami sebagai umat Kristen Katolik. Kami mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu adalah keyakinan kami, dan agama lain wajib menghargai dan menghormati. Jadi menurut Ustadz ini bahwa Yesus Kristus, di dalam kekristenan, Yesus Kristus adalah merupakan Tuhan mereka, ya, dan itulah hak mereka, ya, kita menghormati dan menghargai mereka. Kata Ustadz ini, ya sungguh-sungguh, sekali lagi sungguh luar biasa saudara. Ceramah seperti ini sekali lagi mendewasakan umat. Iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas, itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang diyakini sebagai salah satu nabi ulul azmi, sebagai nabi pembawa kabar berita sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Quran memuliakan ibunya Isa menjadi nama surah Maryam. Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka, dan kita hormati dan kita hargai mereka. Al-Quran menyatakan dengan tegas, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya seluruh bumi ini semuanya beriman kepada Allah. Al-Quran kemudian bertanya, apakah lantas kalian akan membenci mereka karena mereka tidak beriman kepadaku? Sekali lagi jempol untuk Pak Ustadz, ya, sungguh-sungguh sangat toleran dan juga sungguh sangat mencerahkan. Ya, setiap orang yang mendengarkan, setiap kalangan yang mendengarkan ceramah Anda, sekali lagi jempol untuk Anda. Teruskan mencerahkan dan mengedukasi jemaat yang Anda layani, ya. Oleh sebab itu saudara, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.